Cerita dimulai dari Boruto berada di atas naga tanah liat milik Deidara bersama Hidan. Dua orang merepotkan ini benar-benar mengacaukan rencana Boruto. Dia mulai mengerti mengapa Kurama mengatakan kalau dia akan kedatangan satu orang bodoh yang sama seperti Deidara. Beberapa saat kemudian, Hidan langsung berkata, "Baiklah, aku sudah merenggangkan sebuah anggota tubuhku, sepertinya aku sudah siap untuk bertarung. Hei bocah Uzumaki, aku lihat kau bisa menggunakan Hiraishin seperti Ondaime. Apa kau bisa meletakkanku dengan cepat ke depan mereka bertiga?" Deidara yang mendengar itu langsung tersenyum dan membalas, "Apa kau akan menari sekarang? Berhati-hatilah, mereka cukup mengerikan, tapi selagi dengan tubuh Edo Tensei ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Hidan yang mendengar itu langsung memegang keras sabit miliknya dan menjawab, "Aku tidak tahu sebutan mereka, tapi setidaknya ini akan menjadi persembahan yang sangat bagus. Aku sudah lama mati dan tidak pernah memberikan tumbal lagi kepada dewa. Janshin, aku kira ini akan sangat cocok menjadi persembahanku setelah sekian lama." Boruto yang mendengar itu langsung memegang bahu Hidan. Dia meletakkan formula Hiraishin no Jutsu di sana. Menyaksikan itu Hidan tersenyum dan berkata, "Baiklah anak muda, kau cukup menarik. Aku bisa melihat dengan jelas dari dekat sini. Jadi ini formula Hiraishin-nya, kau bisa membagikannya ke aku juga?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Apa kau siap? Aku akan memindahkanmu sekarang juga. Dan lagi, aku tidak peduli kau akan hancur. Kalian berdua benar-benar menyusahkanku dan mengacaukan rencana ini." Hidan yang mendengar itu membalas, "Kau banyak bicara anak nakal. Baiklah, pindahkan aku sekarang juga ke tengah-tengah alien itu. Lihatlah dari sini, kau akan menyesal dengan ucapanmu yang meremehkanku." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu kepada Hidan, sehingga Hidan muncul dari belakang Otsutsuki itu. Tanpa berlama-lama, Hidan langsung mengayunkan sabit miliknya dan mengarahkan ke arah punggung Otsutsuki itu. Menyaksikan serangan muncul, Otsutsuki itu langsung mengubah area belakangnya menjadi besi yang padat, sehingga sabit Hidan langsung mental. Tapi bukan sampai di situ saja, ternyata Boruto juga ikut bertarung. Dia dari atas langit langsung menyambarkan dua naga petir raksasa yang turun dari atas langit, dan menyambar Otsutsuki itu dan dua makhluk parasit yang berasal dari planet lain. Sehingga membuat semua orang yang ada di bawah langsung terpental akibat serangan kejutan Boruto. Termasuk Hidan terlempar jauh akibat terkena petir dari Boruto. Beberapa saat kemudian, Hidan perlahan bangkit dan mendekati Boruto sambil berkata, "Dasar bocah, aku bilang apa padamu? Diamlah di atas sana. Sial, petirmu ini cukup menyakitkan terkena kulitku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan salahkan aku, Deidara yang memerintahkan ini. Sebentar lagi adalah gilirannya." Setelah Boruto berkata demikian, benar saja, Deidara muncul dari atas langit. Dia langsung menjatuhkan naga raksasa miliknya ke bawah. Boruto yang menyaksikan Deidara akan menghancurkan area tersebut, dia langsung membawa Hidan untuk menjauh dengan cara melayang di udara. Menyaksikan itu Hidan terkejut, ini pertama kalinya dia melihat ada shinobi yang dapat terbang. Saat itu Hidan berkata, "Aku cukup terkejut, ternyata kau bisa melayang seperti ini. Sepertinya aku mulai sedikit mengakuimu bocah Kyuubi." Boruto yang mendengar itu membalas, "Diamlah sebentar, Deidara payah itu akan meledakkan bagian area sini. Kita akan terkena efek ledakannya jika tidak menghindar." Beberapa saat kemudian, Deidara langsung mengaktifkan jutsunya. Dia meledakkan naga raksasanya di tengah-tengah musuh yang ada di bawah, sehingga terciptalah api kobaran yang besar akibat daya ledak yang sangat dahsyat dari jutsu tersebut. Menyaksikan mereka sudah bertempur, Naruto langsung ingin bergerak membantu mereka. Tapi tiba-tiba Obito menahannya dan berkata, "Tunggu dulu Naruto, akan sangat rumit jika kita ikut bergabung bersama mereka. Kita harus mencari celah dan melakukan serangannya." Gaara yang mendengar itu berkata, "Itu benar Naruto, saat ini kita cukup beruntung tidak terluka. Kita masih belum mengetahui seperti apa dua orang aneh ini. Sepertinya mengamati pertarungan adalah tugas kita." Setelah hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Kuchiyose elang milik Sasuke yang sudah dia hidupkan lagi, dan dia juga membawa Deidara ke atas bersama mereka. Saat itu Deidara langsung berkata, "Indah sekali, luar biasa. Aku benar-benar tidak pernah bosan melihat ini. Walau mereka selamat akibat seranganku, aku tidak peduli harus mengulanginya lagi." Boruto yang mendengar itu berkata, "Dasar merepotkan,
Tapi aku harus akui, seranganmu memang memiliki daya hancur yang hebat, tapi musuh yang kita hadapi tidak akan lenyap dengan cara biasa. Masih belum selesai Boruto berkata demikian, tiba-tiba Otsutsuki muncul dari belakang Boruto. Dia mengeluarkan laser hitam pekat yang sangat tajam. Boruto yang menyaksikan itu tidak bisa bergerak, ternyata kedua kakinya terantai akibat Otsutsuki. Hidan yang melihat Boruto dalam bahaya, dia langsung mengayunkan sabitnya dengan kencang, dan berhasil mementalkan Otsutsuki itu hingga terpental ke bawah, sehingga Boruto berhasil selamat. Setelah hal itu, Hidan langsung turun ke bawah dan menyerang Otsutsuki itu dengan sabitnya. Saat itu terjadi pertarungan serius di bawah sana. Melihat kakinya dirantai, Boruto langsung dengan mudah menghilangkan rantai itu dengan tebasan pedangnya. Saat itu Deidara berkata, "Sepertinya kau harus berhutang budi dengannya. Aku juga tidak menyadari serangan barusan itu, tapi syukurnya kau masih hidup." Setelah hal itu, Hidan terus mengayunkan sabitnya dan menyerang Otsutsuki tersebut. Saat itu dia berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa kau terus menghindar dan lari? Dasar alien bodoh, kau akan merasakan siksaan dari Dewa Janshin sebentar lagi." Otsutsuki yang menyaksikan Hidan langsung menghilang dengan gerakan kilatnya. Menyaksikan itu Hidan kebingungan, tapi Otsutsuki itu muncul dari atas kepala Hidan dan kembali mengeluarkan laser hitam dari matanya dan akan menghancurkan Hidan yang sudah tidak bisa menghindar. Tapi Boruto yang berada di atas dengan elangnya, langsung menggunakan Jutsu Futon Repusho, dan berhasil membuat Otsutsuki itu terpental dan menyelamatkan Hidan. Saat itu Boruto langsung berkata, "Sepertinya kita impas, aku tidak punya hutang budi apapun lagi. Berhati-hatilah, dua makhluk yang ada di sana masih belum bergerak." Hidan yang mendengar itu membalas, "Dasar bocah Kyuubi, kau mengganggu saja. Tapi baiklah kau benar, kita impas, aku baru saja ingin menagihmu tadi." Boruto yang mendengar itu akhirnya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Pantas saja ayah dulu dan paman Sasuke benar-benar kerepotan menghadapi orang-orang ini. Walaupun mereka bodoh dan tidak bisa diatur, mereka tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Aku jadi paham alasan paman Obito memanggil dua orang ini dan membawanya bersamaku." Kurama yang mendengar itu hanya tertawa dan menjawab, "Jujur saja aku tidak pernah menyangka para kriminal ini akan bersamamu Boruto. Sayang sekali tidak ada Sasuke. Itu akan jauh lebih menarik dari ini." Setelah hal tersebut, Deidara langsung berkata, "Hei Boruto, sepertinya dua makhluk yang ada di ujung sana hanya diam dan menonton pertarungan kita. Apa kau tidak ingin menyerangnya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku bukan seperti kalian yang Edo Tensei. Cakra kalian tidak terbatas. Apalagi dua orang itu tidak hancur setelah menerima seranganku. Aku harus menggunakan serangan yang tidak biasa. Mungkin menyegel salah satu cara." Deidara yang melihat itu berkata, "Lihatlah para pecundang yang ada di sana. Mereka hanya diam dan tidak berani untuk bergabung. Dasar memalukan Akatsuki." Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku kira mereka tidak sebodoh kalian yang bertarung tanpa menggunakan rencana. Mereka menyadari pertarungan ini dan mencari celah. Tapi aku tak menyangka paman Obito memberikanku kalian berdua. Aku harap kalian tidak membuatku kerepotan lagi." Setelah hal tersebut, Deidara melihat ke bawah ke tempat pertarungan Hidan dan langsung berkata, "Kau mungkin belum tahu tentang kekuatannya, tapi dia hanya membutuhkan satu tetesan darah dari musuh, maka dia akan bersenang-senang, tapi sepertinya dia tidak akan mudah mendapatkannya." Setelah hal itu, Boruto menyadari tentang cara bertarung Hidan. Dia langsung membantunya. Boruto kembali menghilang menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan muncul dari bawah tanah dan berhasil menahan kedua kaki Otsutsuki itu. Alhasil, Hidan langsung menyabitnya dan berhasil melukai area tanduk dari Otsutsuki itu. Menyaksikan dia terluka, Otsutsuki itu langsung menghempaskan kakinya dan akan memijak Boruto yang ada di bawah tanah. Tapi Boruto kembali dengan cepat ke atas elangnya, menggunakan Hiraishi no Jutsu. Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah membantunya. Aku kira dia sudah mendapatkan tetesan darah yang kau maksud tadi." Deidara yang melihat itu kagum dan langsung berkata, "Aku terkejut kau bisa melakukan itu dengan mudah. Baiklah, aku jadi mengerti mengapa mereka yang ada di sana benar-benar percaya padamu bocah. Tapi tentu saja, kau tidak bisa membuat seni sebaik aku. Tapi aku tidak menapi kau cukup lumayan menarik." Setelah hal tersebut, Hidan langsung menarik sabitnya dan mengambil tetesan darah tersebut. Saat itu Hidan berteriak kepada Boruto yang ada di atasnya,
Yang tadi itu cukup hebat bocah Kyuubi, kau lebih cepat dari si kilat kuning. Boruto yang mendengar itu membalas, berhentilah mengatakan panggilanku dengan sebutan itu, kau harus tetap waspada dan menjaga-jaga darinya, atau tidak kau akan dalam bahaya. Hidan yang mendengar itu tersenyum dan langsung memulai ritualnya. Otsutsuki yang menyaksikan itu kebingungan dan berkata, lagi-lagi orang bodoh yang merepotkan? Kali ini apa yang akan kau lakukan? Sepertinya kau tidak berguna di sini. Hidan yang mendengar itu membalas, hei ayolah makhluk aneh, kau tidak perlu berkata kasar seperti ini di depanku, karena sebentar lagi kau akan tunduk padaku. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan besi panjang dari pundaknya, dan langsung mengarahkannya ke mata Hidan. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan Kuchio Senojutsu, dia menjatuhkan Rashomon raksasa dan berhasil menghadang serangan itu. Tidak lama kemudian Deidara berkata, sepertinya dia tidak akan mudah memulai ritual jutsunya di bawah sana selagi ada Otsutsuki itu, tapi aku mulai jengkel melihat dua makhluk yang ada di sana. Apa mereka hanya ingin menonton pertarungan ini? Baiklah, aku akan sedikit memberikan mereka kejutan. Boruto yang mendengar itu langsung menghadang Deidara dan berkata, tunggu, tahan sebentar. Ini kesempatan yang bagus jika mereka tidak ikut campur. Sepertinya mereka benar-benar ingin membiarkan kita menghabisi Otsutsuki ini. Setelah hal tersebut, Hidan sudah berhasil membuat ritual jutsunya, lengkap dengan tubuhnya yang sudah menghitam. Saat itu Boruto yang tidak mengetahui apapun tentang jutsu Hidan dia berkata kepada Deidara, jutsu apa yang dia lakukan? Mengapa dia hanya berdiam diri seperti itu di sana? Dan lagi tubuhnya? Apa yang membuat seluruh tubuhnya menghitam? Deidara yang melihat itu tersenyum dan langsung berkata, baiklah Boruto, kali ini kau akan melihat suatu jutsu yang belum pernah kau saksikan sama sekali. Ini adalah alasan mengapa dia direkrut Akatsuki, tapi sayang sekali dia ceroboh dan tamat di tangan Shikamaru karena terlalu meremehkannya. Boruto yang mendengar itu terkejut dan membalas, Paman Shikamaru, apa dia yang mengalahkannya? Bagaimana bisa? Deidara yang mendengar itu menjawab, sudahlah, aku tidak tertarik membahas masa lalu, sebentar lagi dia akan mempertontonkan sesuatu yang sangat menarik, lepaskan saja jutsu Rashomonmu itu, dia sudah tidak perlu dilindungi lagi. Setelah mendengar itu, Boruto langsung menghilangkan Kuchio Rashomonnya, dan benar saja, tanpa berlama-lama, Otsutsuki itu mengeluarkan lahar api dari mulutnya ke arah Hidan yang ada di depannya. Alhasil, beberapa saat kemudian, Hidan terkena lahar api panas tersebut, tapi ada yang menarik. Dia langsung tersenyum dan berkata, ini benar-benar hangat. Aku sudah lama tidak mengalami perasaan ini, ternyata kekuatanmu sangat menarik. Boruto yang melihat itu terkejut dan berkata, hei apa yang dia lakukan? Sial, dia benar-benar bodoh. Mengapa dia tidak menghindari serangan itu? Deidara yang mendengar itu tersenyum dan membalas, santailah bocah, kau yang sekarang jadi terlalu banyak bicara. Diam saja, permainannya sudah dimulai. Boruto yang mendengar itu kebingungan, tapi dia tiba-tiba terkejut. Saat itu Otsutsuki yang ada di bawah sana langsung terjatuh, sekujur tubuhnya terbakar dan mengalami luka bakar yang cukup serius. Saat itu Boruto berkata, hei tunggu dulu, apa yang terjadi? Mengapa Otsutsuki itu yang terbakar? Deidara yang mendengar itu membalas, aku sudah menduga kau akan berkata demikian, tapi ya wajar saja, kau belum pernah melihat hal semacam ini. Aku tahu kau kuat dan jauh berbeda dari kami, tapi kau harus paham, kami memiliki kemampuan yang tidak terduga. Tapi baiklah, mari kita lihat, seperti apa Otsutsuki ini akan bertahan. Gaara yang melihat itu dari kejauhan langsung berkata, aku tidak percaya, jutsunya benar-benar berhasil semudah itu. Ini pertama kalinya aku melihat Otsutsuki itu terluka parah. Naruto yang melihat itu juga berkata, luar biasa, aku juga tidak percaya melihat dia melakukan itu. Sepertinya rencanamu berjalan lancar Obito. Itu alasan kau sebelumnya bersikeras untuk membangkitkannya dengan Edo Tensei. Obito yang mendengar itu hanya tersenyum, kemudian Shinki langsung berkata menyaksikan kehebatan Hidan, sambil berkata, apa itu serangan dari dia? Aku tidak percaya orang berpenampilan bodoh seperti itu bisa sekuat ini. Otsutsuki itu benar-benar hangus. Gaara yang mendengar itu menjawab, itulah alasanku untuk menyuruhmu agar tidak ikut campur.
Jadi sekarang kau sudah tahu seberapa merepotkannya kami di masa lalu menghadapi orang-orang ini? Tapi aku tak percaya, pada akhirnya kami bekerja sama juga. Setelah hal tersebut, kedua makhluk yang menyaksikan Otsutsuki terluka bakar langsung berkata, "Wow, itu menarik. Kekuatan yang sangat unik. Ternyata ada orang yang semenarik ini selain Boruto." Setelah hal itu, Hidan tertawa terbahak-bahak melihat Otsutsuki itu yang sudah kesulitan bergerak. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Sial, dia benar-benar memprovokasi Otsutsuki itu. Tapi baiklah, sekarang giliranku." Deidara yang mendengar itu membalas, "Jangan lakukan itu. Saat ini dia benar-benar di luar kendali, jika kau mengganggunya, dia akan sangat jengkel padamu. Biarkan dia bersenang-senang. Sekarang aku akan sedikit lunak padamu. Aku akan menuruti perintahmu untuk melawan dua makhluk aneh yang ada di ujung sana." Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Aku sangat terkejut kau berkata seperti itu. Sedikit aneh untuk orang yang selalu memberontak tiba-tiba ingin patuh padaku. Lakukan saja yang kau mau. Aku tidak pernah mengekang kebebasan kalian." Setelah itu, Otsutsuki yang mengalami luka bakar perlahan bangkit. Dia langsung melihat Hidan dengan wajah amarahnya dan berkata, "Sialan, aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini. Kau memiliki kekuatan yang tidak pernah aku lihat. Kalau begitu aku akan menghabisimu." Masih belum selesai Otsutsuki itu berkata demikian, Hidan langsung mengeluarkan tombak runcing miliknya dan menusuk di area kakinya. Alhasil, Otsutsuki itu langsung kembali tumbang dan terjatuh. Saat itu Hidan berkata, "Apa katamu? Aku tidak mendengarkan suara jelekmu itu tadi. Sudah aku katakan, jika kau yang sekarang tidak lain adalah kacungku, jadi diamlah." Setelah Hidan berkata demikian, makhluk aneh itu tiba-tiba muncul dari belakangnya dan hendak menyabit Hidan dengan tangannya yang bisa berubah bentuk menjadi runcing. Tapi beberapa saat kemudian, Boruto juga muncul di sana sambil menangkis serangan makhluk aneh itu dengan pedangnya sambil berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa kau mengganggu pertarungan mereka? Jika kau ingin menyentuhnya, aku akan meladenimu sekarang juga." Makhluk aneh yang mendengar itu langsung membuka mulutnya. Tiba-tiba keluar cairan asam yang sangat panas mengarah ke Boruto dan Hidan. Tapi tiba-tiba Deidara langsung menarik makhluk itu dengan ular tanah liatnya, dan langsung menjauhkannya dari mereka berdua. Setelah itu, Boruto muncul secara tiba-tiba dari depan makhluk tersebut, dan langsung menghunuskan pedangnya yang dilumuri jutsu Raiton dan mementalkan makhluk aneh itu dengan seketika. Gaara yang menyaksikan pertarungan mereka kagum dan berkata, "Luar biasa. Aku tidak percaya mereka bisa sebagus itu bekerja sama. Tapi aku jujur, sedikit malu kita hanya berdiam diri di sini tanpa melakukan apapun." Naruto yang mendengar itu membalas, "Hei Obito, katakan sesuatu. Apa kau yakin ini cara terbaik dengan kita semua berdiam diri di sini terus-menerus?" Obito yang mendengar itu berkata, "Ya kau benar, tapi baiklah aku akan jujur saja, dari tadi aku terus berhubungan dengan Boruto bahkan sampai saat ini. Dia menyuruh kita untuk diam, dan mereka yang akan membuat celah, jadi jangan terus bertanya seperti itu Naruto. Perhatikan saja makhluk asing ini, mereka benar-benar cukup sulit untuk ditebak." Kembali ke pertarungan, Hidan yang melihat ada Deidara dan Boruto di dekatnya berkata, "Hei, buat aku jangan diganggu oleh dua makhluk aneh ini, biarkan aku bermain dengannya, permainanku sedang kumulai." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tak percaya kau akan berkata seperti itu. Jika saja kau tahu bagaimana dia melenyapkan semua orang sebelumnya, kau tidak akan berani berkata seperti ini." Hidan yang mendengar itu membalas, "Berisik bocah, jangan ganggu aku, halangi saja dua pengganggu itu." Setelah Hidan berkata demikian, dia melihat satu makhluk dari planet lain itu hanya tersenyum, dan secara tiba-tiba satu rekannya langsung muncul di sampingnya kembali dalam keadaan tanpa terluka sedikit pun. Deidara yang menyaksikan itu langsung berkata, "Sepertinya mereka sama, dia tidak terluka dengan sabitan pedang petirmu." Boruto yang mendengar itu berkata, "Hei dua makhluk aneh, bukannya kalian ingin berbicara? Biarkan aku mengatasi si brengsek ini. Jika sudah selesai, aku akan meladeni kalian." Otsutsuki yang mendengar itu langsung mengeluarkan uap cakra hitam dari sekujur tubuhnya. Tiba-tiba luka bakar yang ada di tubuhnya langsung sembuh tanpa terluka sedikit pun. Hidan yang melihat itu langsung tersenyum licik sambil berkata, "Itu yang dari tadi aku ingin lihat.
Jadi kau masih belum mengeluarkan kemampuanmu ya dasar iblis? Boruto yang mendengar itu membalas. Hentikan itu, jangan terlalu memprovokasinya, dia bisa bangkit lagi, yang mengartikan umurnya akan sedikit berkurang, itu yang bisa aku simpulkan tentang kekuatan abadi mereka.